sedikit lah. Nanti kalau aku bilang hai, nanti kalian bilang halo gitu ya. Hai. Hai lagi. Oke, mungkin itu saja. Untuk pembukaan kita akan berbeda dari podcast-podcast yang sebelumnya, lebih spektakuler lagi mungkin. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kita yang penuh inspirasi dan kreatif. Saya Cici Ramawati Dan saya Regina Adezeda. Hari ini kita akan membahas podcast tema yang menarik, yaitu tugas kuliah menjadi portofolio yang bernilai jual. Dan hari ini kita akan mengobrol dengan mahasiswa pada bidang fotografi dengan lulusan berbakat. Oke, karena bintang tamunya udah ada di depan kita nih, mungkin kakaknya bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, halo. Selamat pagi yang ada di studio. Selamat pagi, siang, atau malam yang ada di rumah. Perkenalkan ya, saya Dadang. Saya fotografer profesional. Asal saya dari Kota Madiun. Sebelum kita memulai lebih jauh nih Kak, ataupun lebih ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih mendalam lagi mungkin. Kita kan mahasiswa ini ya Kak, gimana sih tips dan trik buat kita biar kita tuh bisa menjadi fotografer yang handal gitu kayak Kak Dadang gitu? Oke, terima kasih. Untuk tips dan triknya menjadi fotografer yang handal seperti saya, jangan takut mulai dari nol. Saya sendiri dulu fotografi nggak pakai kamera profesional, tapi saya menggunakan HP ini, HP biasa smartphone ya, untuk mendapatkan gambar dan kualitas yang terbaik. Terus sering-sering latihan. Jadi kalau saya sendiri itu sehari ya bisa 7 sampai 10 foto. Jadi 7 sampai 10 foto itu aku ambil 2 foto terbaik untuk portofolioku sendiri. Terus kita bisa belajar dari mana saja. Aku sendiri tidak belajar dari offline saja, jadi dari online. Misal nih, aku belajar dari YouTube, dari seorang fotografer juga yang profesional. Kita bisa tahu nih kayak isi-isi dari foto itu. Terus yang terakhir, aku biasanya ikut komunitas. Di Kota Madiun sendiri ada komunitas yang namanya itu KFI, Komunitas Fotografi Indonesia yang ada di Kota Madiun, Kak. Begitu, Kak. Sangat menarik ya. Aku mau tanya nih Kak, bagaimana cara kita sebagai mahasiswa agar tetap produktif dalam belajar fotografi walaupun menggunakan kamera handphone aja? Oke, karena kan zaman sekarang kan kamera handphone kan sudah bagus-bagus, Kak. Ini contohnya kamera saya tuh ada 54 MP fotonya, ada beberapa fitur, ada fitur potret, ada fitur HDR, ini, dan ada pengaturan khusus. Kita bisa setting semuanya. Jadi kita tidak hanya fokus pada gambar aja, tetapi kita bisa menyeting keperluan kita. Pengennya kita itu gimana kita bisa menyeting di pengaturan kamera itu sendiri, Kak. Sejauh ini kan Kak Dadang sudah banyak ya mengambil foto-foto itu melalui kamera ataupun HP. Yang lebih lama mungkin HP ya Kak? HP, ya? Kak. Nah, dari foto-foto tersebut itu pastinya ada foto-foto yang terbaik ya, Ya. Kak ya. Mungkin bisa dilihatkan fotonya ataupun bisa portofolionya Kak Dadang. Oh gitu. ya, bisa. Ini portofolio. Ini portofolio saya. Saya ini adalah seorang fotografi profesional. Selain di bidang fotografi, saya memiliki beberapa bidang, yaitu di e-commerce dan di service excellence. Ini portofolio yang pertama, ini ada di Yogyakarta, yaitu Di mana Kak? di Yogyakarta, Itu tempatnya di mana? Obelixia View. Ada yang tahu Obelixia View? Mungkin dari Si. teman-teman sudah pernah ke sana gitu atau belum? Kalau saya sendiri pun belum sih. Ini aku foto ini
karena mungkin pemandangannya Kak, pemandangannya dari obelisk ini pas itu cuacanya itu loh Kak, pas banget buat aku foto Kak. Terus aku foto yang kedua di Museum Seno Budaya Yogyakarta. Ada yang pernah ke sana, Museum Seno Budaya Yogyakarta? Seno, ada yang tahu nggak teman-teman? Atau teman-teman dari rumah itu juga mungkin banyak yang tahu sih. Oke, Museum Seno Budaya itu menceritakan tentang sejarahnya dari kota Yogyakarta sendiri, dan di dalam museum itu ada beberapa kayak topeng ini yang aku foto ini, beberapa kayak baju adat Keraton Yogyakarta dan sejarah-sejarah. Untuk foto yang ketiga, ada yang tahu Masjid Syekh Zayed yang baru diresmikan tahun 2024? Itu yang viral nggak sih Kak? Betul Kak. Dari sini ke Solo aja cuma 40.000 loh Kak. Itu yang naik apa? Naik dia. Iya Kak, betul. Aku ngambil ini karena ini serambinya Masjid Syekh Zayed ini tuh beda dari masjid-masjid yang lain Kak. Itu lebih modern gitu Kak. Terus ada di sini ada pencinta pecel lele. Pecel lele, ada pecinta pecel lele. Oke, ini biasanya kalau menemani malam-malam kita, pas perut kita kerucuk-kerucuk, apa itu? Oh, keroncongan. Iya, keroncongan Kak. Oh, seperti itu. Ya. Biasanya sebelum makan kan kita mesti difoto dulu ya Kak. Jangan Ini lupa ya teman-teman, kalau habis makan itu sebelum makan Kak. itu harus dokumentasi. Soalnya itu kalau bagi cewek-cewek itu kayak sebuah Kewajiban. Sebelum makan kita harus difoto dulu. Oke, destinasi kelima yang saya foto adalah Menara Eiffel di Kota Madiun. Ini pasti semua sudah pada tahu tempatnya di mana. Ini yang alasan aku ngefoto ini adalah cuacanya di Menara Eiffel tersebut itu masih pagi, masih sejuk. Terus belum ada orang yang ada di sekitar itu. Jadi masih fresh udaranya juga. Saya sendiri kan saya juga orang Madiun nih Kak. Mungkin kalau kemana Eiffel ke PSD itu sudah gimana ya? Kalau Sudah umum. bosan Iya, gitu sudah juga. bosan. Iya. Oke, ini ada portofolio terakhir Telaga Sarangan. Ini pasti teman-teman tuh sebulan tuh pasti 2 sampai 3 kali ke sana. Ya enggak? Ini mungkin yang rumahnya Magetan ini Mesti sering sana ini ke Telaga Sarangan. Ini aku ngefotonya dari Cemoro Kandang, dari atasnya Cemoro Kandang aku foto pas view mau hujan ini. Benarnya view-nya. Oke. Nah, aku mau tanya nih Kak, untuk hasil karya foto Kakak ini, apakah ada sentuhan-sentuhan editing dari suatu aplikasi atau pure original? Kalau foto saya ini original ya. Kalau sentuhan biasanya aku pakai aplikasi kayak Snapseed, Lightroom, dan Canva Kak. Tapi aku seringnya pakai Canva Kak untuk edit-edit ini. Lah, untuk aplikasi-aplikasi tadi ini Kak. Lah itu tuh ada yang berbayar apa enggak sih Kak? Soalnya kan kita para mahasiswa ini pastinya kaum yang mending gitu ya. Yang maunya enggak bayar, free aja gitu. Mungkin ada rekomendasi gitu Kak yang benar-benar pure enggak bayar. Oke, untuk yang nggak bayar, aku menggunakan Snapseed, itu pure nggak bayar. Tapi kalau biasanya kan mahasiswa kan, biasanya pakai Canva buat ngedit-ngedit itu Kak, pakai Canva. Kan masih berbicara tentang portofolio tadi ya. Iya Kak. Portofolio itu kan pastinya ada platform sendiri untuk kita bisa mempublish dan bisa dilirik sama perusahaan. Lah untuk platformnya itu tuh yang cocok buat kita biar langsung dilirik ke perusahaan itu apa aja sih Kak? Kalau aku sendiri, kalau lebih profesional, aku menggunakan LinkedIn untuk mengupload ini, portofolio ini. Jadi kita tidak hanya ngupload ya, kita dapat relasi baru di LinkedIn tersebut Kak. Kalau untuk hiburan biasalah, aku biasanya pakai Instagram atau sosial media lainnya Kak.
sendiri itu apakah aplikasinya itu ada batasan usianya enggak, Kak? Aku dulu mendaftar pakai KTP Kak, jadi berusia 17 Oh, tahun. jadi minimal 17 Iya, tahun. Kak. Oh, seperti itu. Terus apakah ada cara-caranya untuk membuat akun di LinkedIn itu gimana sih? Oke, untuk cara-caranya membuat akun di LinkedIn itu tinggal registrasi ya Kak, mengisi data diri kayak yang tadi aku sebutin, KTP, SIM atau paspor. Habis itu kita bisa mengisi profile, kita bisa memilih pekerjaan atau relasi yang ingin kita tuju Kak. Kemudian bagaimana cara memilah-milih karya yang layak dan mana yang nggak perlu dimasukkan ke portofolio, Kak? Kalau aku biasanya kalau memilih karya kan sehari tadi aku udah cerita sehari ada 7 sampai 10 karya ya Kak ya. Itu aku pilih dari sisi pencahayaan mungkin. Ini dari sisi gelap terangnya Kak. Ini pas ini Kak fotonya. Oh, begitu ya. Ini gelap terang, ada blur, sisi blurnya. Ya Kak. Kemudian bagaimana sih Kak caranya menyusun atau menata sebuah portofolio itu agar menarik dan rapi gitu, gimana sih Kak? Untuk menyusun portofolio, aku biasanya menggunakan Google Drive. Namun, tetap aku kelompokin kategori, misal nih pemandangan sendiri atau misal hal foto random atau foto apa aku sendirikan, foto makanan, foto apa aku sendirikan Kak. Jadi tidak biar nggak ribet lah mencarinya gitu Kak. Terus sejauh ini Kak Dadang apakah pernah mengikuti sebuah perlombaan hingga mencapai sebuah kejuaraan, itu pernah nggak Kak? Aku dulu mengikuti Jawa Post Award tapi tidak masuk nominasi. Gak apa-apa Kak, walaupun gak masuk nominasi pemenang, setiap perlombaan itu pasti ada kalah Kalah sama dan menang, menangnya. ya. Lah, untuk kan tadi kakak pernah mengikuti lomba nih, kan biasanya perlombaan itu banyak ya syarat-syarat yang harus dipenuhi, fotonya harus kayak gimana, harus pakai editan atau tidak. Lah, itu kan kita mestinya harus punya ide-ide yang kreatif gitu. Mungkin Kak Dadang pernah mendapatkan kesulitan ide buat memenuhi syarat tersebut atau gimana gitu Kak? Oke, untuk pas aku mengikuti Jawa Post Award itu kan PSC baru-barunya kan. Itu kan temanya kan destinasi Madiun. Aku sengaja foto PSC karena itu ikonik di Kota Madiun. Itu pas banyak debu, banyak material. Jadi aku kalau ngefoto tuh bingung mau arahnya tuh kemana gitu Kak. Kan pas waktu apa tadi ya, Perlombaan, Kak. nih. Nah, pas perlombaan itu kan banyak ya. Apakah tempat-tempatnya itu disesuaikan di persyaratan itu ataupun kalian itu bebas memilih tempat itu ataupun yang lain gimana gitu, Kak? Kalau kan pas itu kan pertama-tama viralnya PSC itu difokuskan ke PSC dulu Kak, baru ke yang sekitar. Iya Kak, betul. Biar lebih banyak yang Terkenal. mengetahui Betul gitu. Kak. Ya, sebelum kita tutup nih Kak, Ya. sebelum kita tutup, kalau insya Allah tapi kalau mungkin ada pertanyaan lagi dari Kak Cici kan kita nggak tahu. Sebelum kita tutup, aku mau tanya, sebelum Kak Dadang mendapatkan mantap dengan skill Kak Dadang yang fotografer banget nih lah ya, ini tuh Kak Dadang punya proses untuk mencari skill satu persatu atau gimana? Oh alah aku condong ke fotografer aja. Kan kayak seumpamanya aku kan belum menemukan skill aku yang aku tuh masih bingung gitu kayak soalnya kan saya juga masih mahasiswa dan mencari skill satu-satu yang cocok sama aku. Nah Kak Dadang itu perjalanannya tuh bagaimana untuk menemukan skill tersebut gitu? Teman-teman di sini ada suka hunting base enggak? Atau hunting kereta mungkin? Aku mulai karir di fotografi itu dari hunting base, hunting kereta itu.
Jadi aku kembangin dari hunting base, hunting kereta, aku kembangin lagi. Yang awalnya cuma hunting-hunting itu aja. Aku mulai hunting ke makanan viral, Kak. Mungkin Kak Cici ada pertanyaan? Dalam mencari sebuah ide, kalau kayak kita nih ya sebagai mahasiswa kalau cari ide kan atau sebuah inspirasi itu carinya di Pinterest atau gimana dalam menyusun portofolio. Nah, untuk Kak Dadang sendiri tuh kalau mau menyusun portofolio itu dengan ide sendiri yang muncul di kepala atau juga cari inspirasi di Pinterest kayak kita ini? Kalau aku masih cari inspirasi di Pinterest, Kak, karena Oh, kita sama-sama belajar, sama-sama berlatih, Kak. Ini sebelum pertanyaan bener-bener terakhir nih Kak, aku ada pertanyaan terakhir banget ini. Mungkin Kakak kan udah banyak pengalaman nih ya. Mungkin pengalaman itu bisa di-sharing ke kita ataupun bisa dapatkan saran untuk kita biar dari pengalaman Kakak itu bisa diambil apa sih Kak namanya itu pelajarannya ataupun ada pesan untuk penonton di rumah dan penonton yang sedang menonton sekarang gitu. Untuk pelajaran atau saran yang ada di rumah maupun yang ada di studio, kalau aku sebagai fotografer, kita harus sering-sering berlatih ya, agar mendapatkan gambar yang sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi gitu, Kak. Oke, karena waktu sudah berapa menit ya Kak tadi? Mungkin udah 80 menit nih ya, Kak. 80 menit? Ya, 10 menit. Mungkin cukup itu saja dari kami. Thank you for watching untuk teman-teman dan saya ucapkan terima kasih kepada Kak Dadang Terima yang kasih sudah kembali hadir pada podcast kami ini. Terima kasih buat teman-teman yang nonton dari rumah. Semoga kuotanya nggak terbuang sia-sia karena nonton kami. Dan terima kasih, mohon maaf sebesar-besarnya buat Kak Dadang karena ruangannya panas. Iya, Kak, tidak apa-apa. Terima kasih banyak ya Kak Dadang juga. Sebelum closing nih, aku ada pantun. Nanti aku pantun buah manggis, buah pepaya. Nanti kalian jawab cakep ya. Oke, kita mulai semuanya. Buah manggis, buah pepaya. Lanjut Kak Dadang. Lanjut apa lempar nih? Lempar lah. Oke. Oke, aku ulang. Buah manggis, buah pepaya. Dimakan ibu-ibu pakai kebaya. Loh. Ya, Gimana tadi? Buah manggis, diulang, buah pepaya. diulang. Bentar. Gimana? Buah manggis, Buah manggis, buah pepaya.